Berapakah massa 10 mol senyawa CH3COOH? Berarti ini diketahui molnya itu sama dengan, mol itu dilambangkan dengan N, sama dengan 10 mol. Nah, kita ingat lagi pada pembelajaran konsep mol bahwa hubungan antara mol dengan massa adalah mol itu adalah massa per massa molar. Nah, di sini molnya diketahui. Nah, kita akan mencari massa. Jadi terlebih dahulu yang belum diketahui adalah massa molar, maka kita cari berapa massa molar atau MR dari CH3COH-nya. Nah, kalau ini seandainya ini berarti massa dari CH3COH-nya itu adalah mol dikali massa molar dari CH3COH-nya. Maka terlebih dahulu kita cari MR dari CH3COH-nya. Cara mencari MR-nya, kita ingat lagi bahwa MR itu adalah sigma dari AR unsur pembentuknya. Nah, unsur pembentuk CH3COH itu ada berapa? Atom C-nya kalau kita hitung ini ada 1, 2, berarti ada 2 atom C, ada 2 C, kemudian O-nya juga ada 2, berarti ada 2 atom O. Kemudian atom H-nya ada 3 tambah 1, berarti ada 4 atom H. Maka cara mencari MR-nya yaitu C-nya tadi ada 2, berarti 2 dikali ARC ditambah 4 dikali ARH ditambah 2 dikali ARO. Kita masukkan angkanya sesuai dengan data AR yang diketahui. C itu AR-nya adalah 12, berarti 2 dikali 12 ditambah 4 dikali 1 tambah 2 kali ARO itu adalah 16 kali 16. Maka 2 kali 12 itu adalah 24 ditambah 4 ditambah 2 kali 16 itu adalah 32. Sehingga hasilnya adalah 24 tambah 4, 28 tambah 32, 60. Ingat satuannya adalah gram per mol. Sekarang kita sudah dapat nilai MR dari CH3COH-nya. Maka tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu massa CH3COH sama dengan mol dikali massa molar CH3COH. Molnya tadi adalah 10 mol dikali MR-nya tadi adalah 60 gram per mol. Molnya ini dicoret, kemudian hasilnya adalah 60 kali 10, 600 gram. Jadi massa dari 10 mol CH3COH itu adalah 600 gram. Jadi untuk mencari massa dari suatu senyawa, jika molnya diketahui, di sini molnya diketahui, maka kita harus mencari pertama terlebih dahulu adalah MR dari senyawa yang ditanyakan. Kemudian baru kita ingat lagi hubungan antara mol dengan massa, yaitu mol sama dengan massa per massa molar atau MR. Jika MR-nya ini belum diketahui, kita carilah MR-nya ini dengan cara rumusnya adalah sigma dari AR unsur-unsur pembentuknya. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja jumlah dari AR-nya. Nah, yang paling penting kita ingat di sini adalah kita harus paham bahwa seandainya nih ada misalnya H2SO4, jadi atom-atom penyusunnya ini kita harus paham. Kalau ini H2SO4 berarti atom H-nya itu ada berapa? Kita lihat indeks dari H. Berarti ini atom H-nya itu ada 2. Kemudian atom S itu ada 1. Lanjut itu kalau dia atom O itu ada
4. Dari mana kita tahu dia ada 4? Itu lihat dari indeks angka 4 ini. Bagaimana kalau seandainya ada seperti ini, NH2 NH4 2 kali SO4. Untuk mencari MR-nya kita harus bisa menghitung berapa jumlah atom-atom penyusunnya, dimana di sini atom N itu sama dengan, kalau ada tanda kurung seperti ini berarti kita kalikan dia ini N kali 2, berarti N-nya sama dengan 2. Kemudian untuk atom H kita kalikan dia ke angka yang di luar kurung itu, berarti atom H-nya itu ada 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian kalau dia atom S itu ada 1 ya, indeksnya 1. Nah, selanjutnya kalau dia atom O itu juga ada 4. Nah, nanti untuk menghitung AR-nya, MR-nya kita tinggal mengalihkan dengan data dari AR yang diketahui. Kira-kira caranya seperti itu.